bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Mengerikan. Halo, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu perlawanan pajak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan pajak. Mari kita ulas bersama agar lebih memahami konsep ini dengan baik. Mari kita bahas. Jadi, perlawanan pajak itu adalah sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menolak dan membantah keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan atau merugikan haknya, maka perlawanan ini dapat diajukan melalui jalur administrasi maupun peradilan pajak sesuai mekanisme yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang peradilan pajak. Sekian. Apa saja sih faktor penyebab perlawanan pajak? Jika kita berbicara tentang faktor, maka akan banyak sekali faktor-faktor penyebab perlawanan pajak. Jadi di sini saya akan memaparkan setidaknya 3 faktor utama penyebab perlawanan pajak. Yang pertama itu kebijakan pajak yang tidak adil. Seperti yang kita lihat kemarin, kenaikan pajak 12% yang kebijakannya diambil oleh Fiskus dirasa tidak adil oleh wajib pajak karena itu akan memberatkan wajib pajak dan melanggar haknya. Maka itu akan menimbulkan perlawanan pajak. Yang kedua yaitu kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi yang diberikan pemerintah oleh wajib pajak itu akan menyebabkan perlawanan pajak. Karena kan wajib pajak berpikir, betul apa sih dia membayar pajak? Bagaimana sih cara dikelola uang pajak tersebut? Jadi wajib pajak bertanya-tanya dan itu akan menimbulkan perlawanan pajak. Dan faktor ketiga yang terakhir yakni faktor korupsi. Korupsi menjadi faktor utama perlawanan pajak karena wajib pajak ingin lagi membayar pajak karena dia menganggap untuk apa sih kita bayar pajak, apa sih kita memenuhi kewajiban kita, sedangkan kewajiban yang telah kita lakukan yaitu membayar pajak disalahgunakan oleh pemerintah. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan tentang faktor penyebab perlawanan pajak. Sekian, terima kasih. Baik, saya di sini akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang bentuk perlawanan pajak. Yang pertama, protes langsung. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pajak. Yang dampaknya mendorong perhatian publik dan pemerintah terhadap isu perpajakan. Yang kedua, penolakan pembayaran pajak. Tindakan individu atau kelompok yang menolak membayar pajak sebagai bentuk protes. Dampaknya menarik perhatian terhadap isu pajak, tetapi dapat mengakibatkan sanksi hukum dan konsekuensi finansial bagi yang terlibat. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban pajak melalui kampanye dan seminar. Dampaknya masyarakat yang lebih terinformasi dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terhadap pajak. Dampak perlawanan pajak. Perlawanan pajak dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian, baik positif maupun negatif. Yang pertama, kita akan menjelaskan dampak negatif. Terbatasnya dana publik. Pengumpulan pajak yang terganggu dapat membatasi kemampuan negara untuk menyediakan layanan publik. Yang kedua, ketidakpastian investasi. Perusahaan yang terlibat dalam perlawanan pajak sering dianggap berisiko tinggi oleh investor. Selain itu, kita akan membahas dampak positif.
Mendorong transportasi protes dapat memicu pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Apa itu sanksi pajak? Sanksi pajak adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada wajib pajak. Itu secara individual atau bidang yang melanggar ketentuan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak agar membayar secara optimal kepada pemerintah. Menjelaskan apa saja asas-asas pengenaan pada sanksi pajak. Sanksi pajak adalah prinsip yang mendasari penerapan sanksi pada ketentuan perpajakan. Ada beberapa asas pengenaan pajak. Yang pertama adalah asas keadilan. Asas keadilan adalah di mana setiap masyarakat wajib membayar pajak tanpa dilakukan diskriminasi di lingkungan masyarakat. Kedua adalah asas kepastian hukum, di mana masyarakat harus mengetahui apapun tindakan yang mereka lakukan dan konsekuensinya terhadap sanksi seperti apa. Habis itu ketiga adalah asas proporsionalitas, di mana setiap masyarakat harus wajib membayar pajak dan pelanggaran tersebut harus bersifat proporsionalitas, di mana setiap pelanggaran yang terlalu ringan dan sanksinya terlalu berat itu akan dianggap tidak adil di lingkungan masyarakat. Sekian. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan, sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sanksi bunga merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa sejumlah uang akibat keterlambatan dalam pelaporan, misalnya keterlambatan pelaporan SPT. Sanksi bunga merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dan berkewajiban untuk membayar bunga akibat utang yang tidak terbayarkan tepat waktu. Sanksi kenaikan merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akibat pelanggaran mengenai ketentuan pajak yang berada dalam aturan material. Dan sanksi ini merupakan sanksi kenaikan pajak yang harus dibayar. Terakhir ada sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi terberat dalam dunia perpajakan, yaitu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akibat melakukan pelanggaran berat yang merugikan negara. Sanksi ini berupa sanksi pidana berupa kurungan penjara yang melakukan pelanggaran lebih dari 1 kali. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa dampak positif bagi sanksi pajak. Yang pertama, dampak negatif dapat negatif meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, dampak sosial meningkatkan kesadaran pajak. Yang ketiga, dampak psikologis meningkatkan rasa tanggung jawab. Saya akan menjelaskan apa dampak negatif sanksi pajak. Sanksi pajak dapat memiliki beberapa dampak negatif yang signifikan terhadap bisnis, individu, dan perekonomian secara keseluruhan. Contohnya, yang pertama, dampak negatif terhadap individu. Sanksi pajak dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan termasuk denda, bunga, dan yang lainnya. Yang kedua, dampak terhadap bisnis. Sanksi pajak dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bisnis termasuk denda, bunga, dan biaya lainnya. Yang ketiga, dampak negatif terhadap perekonomian. Sanksi pajak yang tinggi dapat menyebabkan pengurangan investasi karena investor tidak ingin mengambil resiko yang tidak perlu. Apakah ada cara lain selain sanksi yang dapat mendorong masyarakat taat terhadap pajak? Selain sanksi, faktor yang dapat mendorong masyarakat taat terhadap pajak yaitu melakukan transparansi pengelolaan pajak terhadap pemerintah. Yang kedua, melakukan sosialisasi. Sosialisasi di sini ada bersosialisasi di media sosial dan juga bersosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan berita-berita positif bagi masyarakat mengenai pajak.